Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu, ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil islam, wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Para pendengar dan pemirsa TV IKJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji beberapa ayatnya, pelajari beberapa kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan memahaminya, kita diberikan kemampuan dan kekuatan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya sebagai dasar dan sebab. Mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Kita akan belajar ayat ke-6 dan ke-7 dari surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Allahu 'ala rasulihi minhum fama awjabtum 'alaihi min khailin wa la rikab. Walakinna Allaha yusallitu rusulahu 'ala man yasha'. Allahu ala kulli syai'in qadir." Wa ma afa Allah, dan apa yang didapat dari fai', dari rampasan fai' yang mereka dapatkan. Wa ma afa Allahu ala rasulihi, dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, dan harta rampasan fai' dari orang-orang Yahudi yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Fama aujaftum alaihi min khaili wala rikaba. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkan fai' tersebut. Walakinna Allaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Tapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin hadirat Allah, ayat ini terkait dengan salah satu hukum yang berlaku di dalam peperangan, yaitu namanya hukum fai'. Fai' adalah harta benda yang didapat oleh orang-orang yang menang dari orang-orang yang kalah, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kalah. Nah, bagaimana status daripada harta tersebut? Apakah sama dengan ghanimah? Kalau ghanimah adalah harta benda dari pasukan musuh yang didapat oleh pasukan yang menang, lalu nanti diatur mekanisme pembagiannya. Nah, kalau fai' adalah pertarungan atau peperangan yang tidak berlangsung, tetapi musuh
sudah menyerah sebelum terjadinya peperangan. Nah, kalau ghanimah memang yang terjadi adalah betul-betul pertarungan langsung. Itu perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala ternyata juga membedakan cara pembagian baik dan cara pembagian ghanimah. Kalau ghanimah dibagikan kepada para pasukan, kalau baik di sinilah aturan yang akan kita pelajari pada subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Allah ala rasulih minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikab." Dan harta rampasan baik dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Artinya tidak ada perjuangan langsung yang dilakukan oleh kalian, wahai kaum muslimin. Tapi yang terjadi adalah walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa baik adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Hal ini kenapa terjadi? Karena musuh telah menyerah dan mengaku kalah sebelum terjadinya pertempuran. Dan harta benda yang ditinggalkan, dan ayat ini masih terkait dengan Yahudi Bani Nadir. Harta yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir setelah mereka diusir dari kota Madinah dianggap sebagai fai, harta rampasan yang diperoleh dari musuh. Tetapi karena Bani Nadir menyerah sebelum Nabi atau sebelum kaum muslimin melakukan peperangan fisik hadapan langsung, maka status daripada harta ini disebut dengan fai. Karena Bani Nadir telah menyerah duluan. Nah, Allah menerangkan bahwa harta-harta Bani Nadir yang mereka tinggalkan karena diusir dari Madinah ini, yang jatuh ke tangan Rasulullah dengan kehendak Allah. Allah menerangkan hal itu, bahwa mereka kenapa sampai menyerah. Padahal dalam ayat sebelumnya yang kita pelajari, Allah nantum ayah rujuk, kalian tidak mengira bisa mereka keluar. Dan mereka sendiri juga tidak mengira mereka bisa kalah, karena kekuatan benteng yang dimiliki oleh mereka sulit untuk diserang dan disusupi oleh kalangan musuh. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya bisa melakukan segalanya. Yang Allah lakukan adalah melemparkan rasa takut. Allah kalahkan mental mereka sebelum perang terhadap pasukan, akhirnya mereka menyerah sebelum perang. Lalu ketika pasukan kaum muslimin dinyatakan menang karena pasukan Bani Nadir sudah menyerah tanpa perang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatur harta yang
mengatur harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir. Karena Allah yang membuat mereka menjadi kalah, ya, karena Allah yang membuat mereka menjadi kalah, Allah lemparkan ketakutan di hati mereka, maka harta ini, karena kaum muslimin tidak juga memiliki peran dalam hal itu secara langsung, maka milik Allah dan Rasulnya adalah harta itu. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, statusnya dijadikan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan milik Rasulnya. Nah, harta itu tidak dibagi-bagikan kepada tentara yang berperang, ya, sebagaimana yang dilakukan pada ghanimah. Karena harta itu diperoleh tanpa melalui peperangan. Harta itu diperoleh tanpa melalui peperangan. Tanpa menggunakan tentara berkuda dan juga tidak menggunakan tentara berunta. Nah, ini yang terjadi, seakan-akan tidak ada usaha yang dilakukan oleh tentara kaum yang beriman dalam mendapatkan harta tersebut. Jadi ini yang terjadi, kenapa harta fai itu diperuntukkan buat Allah dan Rasulnya serta beberapa nanti yang akan disebutkan. Hadirin hadirakumullah, menurut Al-Qurtubi bahwa harta fai yang diserahkan Allah kepada Rasulnya tidak diambil dan dipergunakan Rasul semuanya. Meskipun disebutkan bahwa harta ini adalah milik Allah dan Rasulnya, tapi Rasul hanya mengambil sekadar untuk kebutuhan keluarganya. Sedangkan sisa yang lain dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kaum muslimin. Nah, di sini kita tahu betul, ya, kalau Rasulullah menggunakan semuanya, maka kita bisa melihat bagaimana kehidupan beliau, ya, yang sangat sederhana. Jadi hanya diambil sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang lainnya diserahkan untuk kemaslahatan perjuangan kaum muslimin. Hadirin sekalian, pada akhir ayat ini Allah mengingatkan kekuasaannya atas semua makhluk ciptaannya. Jika dia menghendaki, maka dia menanamkan rasa takut dan gentar musuh-musuh Allah tanpa pertempuran sekalipun. Mereka sudah ketakutan tanpa perang sekalipun. Sebagaimana yang telah terjadi pada Bani Nadir. Mereka menyerah kalah, ya, meskipun berada dalam benteng-benteng yang sangat kuat. Ini ayat yang ke-6, ya, tentang status harta yang diperoleh, ya, dari tanda kutip peperangan, tapi tidak terjadi peperangan, dari musuh yang menyerah sebelum terjadinya peperangan. Ya, selanjutnya masih terkait dengan hukum fai. Allah berfirman, "Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura. Falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil." Harta rampasan baik dari mereka, wama
ma apa Allah harta rampasan baik yang berasal dari mereka ala rasulihi min ahli qura, dari harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri. Falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil. Maka fai itu adalah untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara mereka. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apapun yang dibawa dan diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Hadirin rahimakumullah, di ayat ini secara lebih rinci lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembagian harta baik. Ayat ini menerangkan bahwa harta baik yang berasal dari orang-orang kafir seperti harta Bani Quraidah itu, kemudian yang lain-lain yang diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian diterangkan bahwa bagian harta baik itu adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, anak-anak yatim dan fakir, serta orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan untuk orang-orang yang kehabisan modal untuk melanjutkan perjalanan Ibnu Sabil. Nah, di sini disebutkan bahwa pembagian baik itu berlaku untuk Allah, diberikan, serahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian selanjutnya untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya dibagikan pula untuk anak-anak yatim dan fakir, serta orang-orang miskin yang memerlukan, dan sebagiannya diwasiatkan kepada orang-orang yang, atau sebagiannya diberikan lagi kepada orang-orang yang kehabisan uang belanja dalam perjalanan. Hadirin sekalian, setelah Rasulullah wafat, maka bagian Rasul yang 4/5 itu digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas kerasulan. Ya, itu bagian Rasul itu setelah Nabi wafat diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan tugas kerasulan.
Maka berlaku untuk para khalifah, berlaku juga nanti untuk para dai dan seterusnya. Nah ini sedangkan dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bagian Rasulullah itu diserahkan kepada badan-badan yang mengusahakan kemaslahatan kaum muslimin untuk menegakkan agama Islam. Jadi itu bagian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Ibnu Sabil yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan untuk tujuan baik karena kehabisan ongkos, dan orang-orang yang terlantar tidak mempunyai tempat tinggal. Ya, kemudian diterangkan bahwa Allah menetapkan kekuasaan orang-orang kaya dan dibagikan, ya, Allah menetapkan pembagian yang demikian bertujuan agar harta itu tidak jatuh kepada hanya orang-orang kaya, ya, tetapi diputar kepada berbagai macam kalangan. Jadi hadis sekalian, itulah pembagian daripada harta faid yang dijelaskan di dalam syarah hadis atau di dalam beberapa kajian fikih. Diberikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Masalah ini memang buat sebagian kaum muslimin, ya, adalah sifat yang baik adalah sami'na wa ata'na. Tapi memang, ya, kondisi kadang-kadang membuat orang menjadi takalluq, ya, berharap mereka mendapatkan dari hal ini. Kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pembagian baik ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh para rasul, oleh rasul, maka ambillah, sedangkan yang dilarang maka tinggalkanlah. Maka ayat ini dihubungkan dengan hukum baik, ya, dihubungkan dengan hukum baik. Apapun yang diputuskan oleh rasul lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berapa pembagian untuk siapa pembagian itu harus ditaati. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, yang dibawa oleh rasul ambil, yang ditinggalkan sama rasul jangan diambil. Ini terkait dengan semua aspek, tapi Allah letakkan potongan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu di ayat seperti ini karena memang untuk memberikan solusi ilaj kepada sebagian yang sangat mungkin berharap untuk mendapatkan harta dari bayi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan
bahwa ini milik untuk sebulan yang tadi telah kita sebutkan dan telah disebutkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadiratullah, ayat ini mengandung prinsip-prinsip agama Islam yang sangat luar biasa. Ayat ini luar biasa kandungannya karena menjelaskan tentang prinsip-prinsip daripada ajaran Islam. Karena menaati Rasul pada hakikatnya adalah menaati Allah, ya, juga menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ini kaidah besar yang berlaku untuk semua hal. Apapun yang ditetapkan oleh Rasul kepada kita maka ambil, dan apa yang dilarang maka ditinggalkan. Karena hakikat agama ini adalah kemaslahatan, maka Rasul yang membawa sesuatu yang dijamin oleh Allah tidak akan terjadi kesalahan, maka diambillah. Harus kita ambil apa yang diajarkan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan hadirin sekalian, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini dengan perintah untuk bertakwa. Karena memang salah satu di antara masalah yang cukup menguras tenaga kita, pikiran kita untuk bertakwa itu adalah masalah harta, ya, masalah harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul, ya, masalah harta ini kita harus betul-betul bertakwa, karena sangat mungkin kita akhirnya tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pembagian yang diberlakukan tidak untuk tentara yang berperang, tetapi diberikan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada ibnu sabil, agar kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang di kalangan orang-orang tertentu saja, orang-orang kaya. La yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Nah, di sini juga pelajaran besar dan kaidah besar agama, yaitu distribusi kekayaan dan tak boleh terjadinya penumpukan kekayaan pada golongan tertentu, yaitu golongan orang kaya saja. Tetapi harta itu harus terdistribusi dan terjadi upaya untuk menutupi kebutuhan dan beredarnya kekayaan itu atau harta itu kepada semua kalangan, ya, kepada semua kalangan.
Nah, ini dasar tidak boleh terjadinya penumpukan ya, harta kepada yang lain dan tidak mengucurnya harta kepada orang yang miskin. Karena itu akan terjadi kesenjangan sosial yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan suatu tatanan masyarakat. Ya. Ketika yang kaya terus menjadi kaya dengan modalnya yang besar, dan miskin menjadi sangat sulit untuk bisa tampil sebagai orang yang mampu gara-gara tidak ada modal yang kuat untuk bisa maju, untuk bisa kaya, untuk bisa beraktivitas ekonomi dengan baik, maka mereka akan tetap menjadi miskin. Nah, hal-hal seperti ini diatur distribusi harta itu harus upayakan menyentuh semua kalangan umat. Jadi luar biasa ya, surah ini, dua ayat ini adalah dua ayat yang sangat penting untuk kita renungkan karena memiliki kandungan yang mencakup kaidah-kaidah dasar di dalam kita melaksanakan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita ya, telah kita di dua ayat ini, mudah-mudahan dapat kita pahami kandungannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.